Di pelosok pegunungan Papua, tempat di mana dentuman senjata lebih nyaring daripada suara percakapan, sebuah kabar mengejutkan muncul dan datang bukan dari siapa-siapa, melainkan dari mereka yang sama ini berdiri di barisan depan perlawanan. Setelah bertahun-tahun berada di jalur konflik, mengangkat senjata dan bertarung melawan aparat negara, sejumlah tokoh penting dalam organisasi Papua Merdeka akhirnya membuat keputusan yang sulit dipercaya. Mereka yang sama ini dikenal sebagai motor utama gerakan bersenjata dari pelaku yang bertanggung jawab atas gugurnya 4 anggota TNI, hingga komandan inti KKB dan panglimanya sendiri, satu persatu memutuskan untuk berhenti. Bukan hanya berhenti berperang, mereka meletakkan senjata, lalu memilih untuk kembali ke pangkuan NKRI. Langkah serupa juga datang dari Noak Orarai, komandan KKB di Kosiwo, Kepulauan Yapen. Setelah 7 tahun aktif sebagai separatis, ia memilih jalur damai. Pada 17 Maret 2021, ia menyerahkan diri ke Polres Kepulauan Yapen membawa 2 senjata rakitan, amunisi, bendera bintang kejora, dan atribut militer lain. Dalam prosesi penuh makna, Noak mencium bendera merah putih dan menyatakan kesetiaan pada NKRI, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Kapolres AKBP Ferdian Indra Fahmi menyebut keberhasilan ini buah dari pendekatan persuasif yang membangun kepercayaan. Noak juga berpesan kepada rekan-rekannya di hutan untuk meninggalkan senjata dan kembali ke pangkuan negeri ini. Penyerahan diri ini bukan semata karena tekanan, tapi juga akibat retaknya internal kelompok mereka sendiri. Kini pertanyaannya, apakah ini awal perubahan besar di Papua atau hanya jeda dalam konflik berkepanjangan? Yang pasti setiap langkah kembali ke NKRI adalah perban bagi luka lama bangsa. Tugas kita bersama adalah memastikan luka itu tak terbuka kembali. Sempat menjadi sorotan karena seruannya yang lantang untuk berperang, nama Titus Murikwalik mencuat sebagai salah satu panglima paling dikenal dari kelompok bersenjata di Papua. Ia bukan sosok biasa. Titus adalah pemimpin KKB yang dikenal aktif di kawasan puncak Papua Tengah. Namun situasi berubah drastis. Pada Juni 2021, Titus Murikwalik memutuskan untuk meletakkan senjata dan kembali ke pangkuan Indonesia. Kepada aparat TNI Polri, ia mengungkapkan kekecewaannya, merasa telah dimanipulasi oleh orang-orang yang lebih dulu bergabung dalam gerakan tersebut. Ia pun mengakui bahwa kelompoknya yang berafiliasi dengan OPM kini kesulitan bertahan, terutama karena terputusnya jalur logistik yang sangat vital. Perubahan sikap ini ternyata menjalar. Pada 12 Juni 2023, di wilayah Puncak Jaya, 4 anggota KKB dari barisan organisasi Papua Merdeka juga menyerah. Mereka bukan anggota biasa, melainkan termasuk dalam jajaran dekat pimpinan. Dalam sebuah prosesi yang berlangsung penuh hikmat, mereka menyerahkan senjata api, mencium bendera merah putih, dan mengucapkan ikrar setia pada NKRI. Penyerahan ini tidak terjadi begitu saja, melainkan hasil dari proses panjang yang mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis. Fakta ini juga membuka mata bahwa di dalam tubuh KKB sendiri mulai tumbuh rasa letih dan perpecahan. Kisah serupa juga datang dari Barat Daya, Papua. JS, seorang anggota kelompok separatis di Maibrat, dulunya dikenal brutal. Ia sempat memanah prajurit TNI dalam serangan ke pos Koramel Aifat 4 Februari 2023. Bukan hanya itu, JS juga terlibat dalam aksi pembakaran alat berat di Kampung Ayata, serta membuat kekacauan di beberapa titik lain. Setelah kejadian tersebut, ia menjadi buronan dan melarikan diri ke dalam hutan bersama kelompok OPM Batalion Kamundan Raya. Selama 1 tahun 5 bulan ia bersembunyi, hingga akhirnya setelah dilakukan pendekatan intensif oleh Satgas Yonif 623 Bakti Wira Utama bersama dengan dukungan tokoh masyarakat dan pemerintah daerah, JS memilih menyerah. Ia pun menyatakan ingin kembali menjadi bagian dari Indonesia. Di akhir 2024, tepatnya Desember, 3 simpatisan KKB dari kelompok Set Fatem menyerahkan diri kepada Satgas Yonif 501 Bajrayuda di Maibrat, Papua. Mereka adalah HB 45 tahun, MK 21 tahun, dan DM 18 tahun. Penyerahan ini tak terjadi tiba-tiba. Sebelumnya, Satgas TNI melancarkan operasi intensif yang menyasar persembunyian KKB hingga ke pelosok hutan. Operasi ini mempersempit ruang gerak dan memutus jalur logistik mereka. Namun bukan hanya tekanan militer yang memicu langkah itu.
Program sosial dan pendekatan kultural dari TNI perlahan membangun kembali kepercayaan warga. Dalam prosesi penyerahan yang dilakukan secara sadar, ketiganya menyatakan ikrar setia pada NKRI, sebuah langkah kembali ke tanah air sebagai bagian dari solusi bukan konflik. Langkah kembali ke NKRI ternyata juga diambil oleh tokoh yang jauh lebih senior. Pada pertengahan Januari 2025, seorang sosok penting di tubuh OPM, Wakil Ketua Kodam 4 Sorong Raya, yang dikenal dengan inisial HK, menyerahkan diri ke aparat TNI. Yang mengejutkan, HK bukan hanya menjabat sebagai Wakil Ketua. Ia juga diketahui terlibat langsung dalam aksi brutal penyerangan pos Ramil Kampung Kisor di Maibrat pada September 2021. Insiden itu menewaskan 4 anggota TNI, termasuk Komandan Pos Ramil. Usai kejadian, HK pun masuk dalam daftar pencarian orang dan diburu selama hampir 3 tahun. Akhirnya niat untuk menyerah datang bukan dari tekanan, melainkan dari komunikasi internal. Informasi mengenai niat HK untuk kembali disampaikan langsung oleh mantan anggota OPM kepada Poswok Satgas Yonif 501 BY. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa HK bersama keluarganya ingin menyerahkan diri secara damai. Tak lama setelah laporan diterima, Letkol Infantri Yahya segera menginstruksikan tim untuk melakukan penjemputan. Esok harinya, pasukan TNI bergerak ke ujung kampung Fuok dan menjemput HK tanpa perlawanan. Usai meninggalkan jalur kekerasan, HK dan keluarganya mengikuti tahapan penting, pemeriksaan medis, wawancara data diri, dan klarifikasi identitas. Semua dilakukan dengan koordinasi aparat keamanan dan Polres Maibrat. Setelah itu, HK diserahkan kepada Pemkab Maibrat untuk proses hukum lanjutan. Langkah yang menegaskan komitmen negara dalam menyelesaikan konflik lewat jalur keadilan. Di distrik Sesnuk Baovan Digol, Papua Selatan, pada Minggu 13 April 2025, 3 anggota TPN OPM, Leonardus Kamonon, Januarius Abibman, dan Vitalis Auyopin, memutuskan mengakhiri perlawanan bersenjata. Mereka datang membawa 2 senjata rakitan laras panjang jenis Enkelop dan 1 bendera bintang kejora. Keputusan itu lahir dari pendekatan panjang Satgas Yonif 144 Jayayuda yang konsisten menawarkan dialog dan damai. Penyerahan disambut langsung oleh Wakil Panglima Kogab Wilhan III Papua Selatan, Brigjen TNI Wulang Nur Yudanto. Kehadirannya menjadi simbol bahwa negara hadir bukan hanya dengan senjata, tapi juga dengan tangan terbuka. Dari Sorong Raya, satu tokoh penting kembali ke NKRI, Yeremias Fumair, orang kepercayaan Panglima Kodam 4 Ustadz Fatem, menyerahkan diri. Tak lama, Satgas Yonif 501 BY Kostrat menjemput istri dan anaknya dari hutan, bukan lewat operasi militer, tapi pendekatan hangat yang mengutamakan keluarga. Setibanya di tempat aman, keluarganya menjalani pemeriksaan kesehatan. Satgas juga memberikan bantuan sembako berisi beras, minyak, gula, dan kebutuhan pokok. Semua ini bagian dari pendekatan humanis yang dipegang teguh Satgas. Bahkan mereka membangun jembatan Fuok yang membuka konektivitas dan harapan baru bagi warga pedalaman. Tak semua kabar dari medan konflik datang dengan dentuman senjata. Di tengah tekanan dan kekacauan, muncul satu keputusan yang mengejutkan dari dalam tubuh OPM sendiri. Seorang tokoh penting dikenal dengan inisial YSA memutuskan untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. YSA bukan anggota biasa, ia adalah salah satu pentolan dari kelompok bersenjata pimpinan Ustadz Fatem, tokoh yang memiliki pengaruh besar di wilayah Maibrat, Papua Barat Daya. Namun seiring waktu, tekanan dari dalam kelompok, kondisi hidup yang semakin memprihatinkan di tengah hutan, serta kehilangan arah dari gerakan itu sendiri membuat YSA goyah. Ia merasa bahwa apa yang dulu diperjuangkan kini tak lagi sejalan dengan hati nuraninya. Tekanan psikologis itu diperparah oleh semakin masifnya pergerakan Satgas Yonif 501 BY yang mempersempit wilayah operasi kelompok bersenjata. Tapi menurut Komandan Satgas, Letkol Infantri Yahya Wisnu, bukan kekuatan militer yang menjadi kunci keberhasilan, melainkan pendekatan persuasif yang terus dibangun dengan kesabaran dan dialog.